kasih. Saudara yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi dengan kehidupan kita di hari-hari ini. Sebab baik susah maupun senang, baik hal-hal yang kita terima sebagai apa yang kita suka maupun kita tidak suka, nikmatilah itu sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jika kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, mengarahkan iman dan pandangan kita seperti apa yang Tuhan mau, maka kita akan merasakan bahwa dari waktu ke waktu hidup kita, apapun yang terjadi, tangan kasih sayang Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu, beta membaca sebuah tulisan di status seorang teman di Facebook. Dia berkata, melayani Tuhan itu bukan sekedar seberapa besar pencapaian kita, tapi seberapa besar kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Nah, saudara, hidup kita pun sama di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup adalah untuk melayani Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita hidup untuk menyukacitakan Tuhan kita yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, Gembala kita yang agung. Itu berarti bukan soal apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk materi atau apa saja yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk fisik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dan firman Tuhan itu yang mendasari seluruh apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, Tuhan Yesus di sana membuat sebuah perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang hendak bepergian jauh, dia memberikan 5 talenta kepada hambanya yang satu. Dan hamba itu melabahkannya atau membelanjakannya atau mengaturnya sampai dia mendapatkan 5 talenta tambahan. Juga kepada hamba yang kedua dia memberikan 2 talenta. Dan hamba yang kedua ini pun sanggup untuk melakukan atau membelanjakannya menghasilkan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Tetapi dia menggali lubang dan menyimpan talentanya itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memberikan talenta itu menurut kemampuan dari setiap hambanya. Dan setelah dia kembali, dia menagih atau dia memintakan pertanggungjawaban dari hamba-hambanya itu. Nah, saudara, yang menarik adalah di dalam setiap kali pernyataan dari hamba-hamba yang datang itu, Tuhan berkata, kalimat itu jelas sekali. Ayat 21, Tuhan itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Juga kepada hamba yang menerima 2 talenta dan mengembalikan 2 talenta itu, dia berkata hal yang sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, saudaraku, perhatikan apa yang sedang terjadi ketika hamba yang ketiga datang dan dia tidak mengembangkan talenta yang dia punya. Dia mengembalikan talenta pemberian yang hanya 1 itu. Dan tuannya berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, perhatikan ayat 30 ini menarik. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku yang terkasih, dari kisah ini yang Tuhan mau tunjukkan adalah bagaimana kita menghadapi kekekalan, bagaimana kita menghadapi kerajaan Allah yang akan datang itu. Kerajaan surga yang akan datang itu. Kita menghadapi, memberikan tanggung jawab kita kepada Tuhan yang akan datang kedua kali itu. Adalah dengan bagaimana kita hidup memperkenankan hati Tuhan. Bukan pencapaian kita itu, bukan soal materi yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan ini dan kita meletakkan dasar hidup kita, dasar pelayanan kita, dasar tanggung jawab kita dengan kehidupan, bakat, kemampuan, talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Supaya kita belajar untuk memperkenankan hati Tuhan. Kita belajar melihat nilai-nilai yang Tuhan mau. Kita belajar mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tuntutan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, di atas segala sesuatu yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan adalah bukan sekedar hasil pelayanan kita, bukan sekedar pemberian persembahan kita, tetapi yang utama adalah diri saudara dan diri saya, yakni kita yang Tuhan mau. Kesetiaan dan ketaatan kita itu lebih berharga dari semua pelayanan, hasil pelayanan apapun yang kita kerjakan. Itu lebih berharga. Diri kita, kehidupan kita itu lebih berharga daripada semua apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan dari sisi materi. Ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Beta selalu berkata, baiklah kita belajar untuk taat, tunduk dan setia kepada Tuhan. Taat, tunduk dan setia kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat hasil-hasil kita, saudaraku. Tapi Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan melihat sikap kita yang tunduk dan taat serta setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Garis bawahi, saudaraku. Taat, tunduk dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang Tuhan mau. Mari kita belajar, saudaraku, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan belajar untuk tunduk, taat, dan setia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Menjadi kehendak Tuhan atas hidup dan kehidupan kita. Tuhan tolong kita. Tuhan pimpin kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.